Perkenalkan, nama saya Khofifah Darmasari. Izinkan saya memaparkan materi Sistem Operasi Linux, mata kuliah Sistem Operasi Komputer. Berikut penjelasan dari materi Sistem Operasi Linux. Yang pertama, sejarah Sistem Operasi Linux. Yang kedua, arsitektur Sistem Operasi Linux. Yang ketiga, penggunaan Sistem Operasi Linux. Yang keempat, kelebihan serta kekurangan Sistem Operasi Linux. Dan yang terakhir, masa depan Sistem Operasi Linux. Selanjutnya, menjelaskan sejarah Sistem Operasi Linux. Linux adalah sebuah sistem operasi open source yang terdiri dari kernel Linux, berbagai aplikasi dan utilitas, serta berbagai paket perangkat lunak yang dapat diinstal sesuai kebutuhan pengguna. Sistem operasi Linux pertama kali dikembangkan oleh seorang mahasiswa Finlandia bernama Linus Torvalds pada tahun 1991. Awalnya, sistem operasi ini hanya digunakan untuk keperluan pribadi dan dibagikan secara gratis di internet. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, Linux menjadi semakin populer dan banyak digunakan sebagai alternatif dari sistem operasi komersial seperti Windows dan macOS. Linux memiliki keunggulan dalam hal keamanan, stabilitas, dan fleksibilitas. Selain itu, karena bersifat open source, pengguna dapat memodifikasi dan mengembangkan sistem sesuai dengan kebutuhan mereka. Saat ini, Linux telah menjadi salah satu sistem operasi yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Slide selanjutnya, arsitektur sistem operasi Linux. Sistem operasi Linux sendiri memiliki arsitektur yang terdiri dari kernel, shell, dan aplikasi. Kernel merupakan inti dari sistem operasi yang bertanggung jawab untuk mengatur sumber daya hardware dan software. Shell adalah antarmuka pengguna yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem melalui perintah-perintah yang diberikan. Aplikasi adalah program-program yang dijalankan di atas sistem operasi tersebut. Selain itu, Linux juga memiliki sistem file yang terstruktur dan baik dan mendukung berbagai jenis sistem file seperti ext4, NTFS, dan FAT32. Hal ini membuat Linux lebih mudah untuk digunakan dan diatur oleh pengguna. Slide selanjutnya yang ketiga, penggunaan sistem operasi Linux. Penggunaan sistem operasi Linux digunakan oleh berbagai macam pengguna, mulai dari individu hingga perusahaan besar. Banyak perusahaan menggunakan Linux sebagai sistem operasi server karena keamanan dan stabilitasnya yang tinggi. Selain itu, Linux juga sering digunakan dalam bidang pengembangan software dan keamanan cyber. Individu juga dapat menggunakan Linux sebagai alternatif dari sistem operasi komersial seperti Windows dan macOS. Linux menyediakan berbagai macam distro atau distribusi yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pengguna. Beberapa distro yang populer di antara lain Ubuntu, Fedora, dan Debian. Slide selanjutnya, kelebihan dan kekurangan sistem operasi Linux. Kelebihan utama dari sistem operasi Linux adalah keamanan yang tinggi karena bersifat open source. Para pengembang dapat memeriksa kode sumber Linux dan menemukan celah keamanan dengan cepat. Selain itu, Linux juga memiliki sistem otorisasi yang ketat sehingga pengguna yang memiliki hak akses tertentu yang dapat mengakses data penting. Selain keamanan, Linux juga dikenal karena stabilitasnya yang tinggi. Kernel Linux dirancang untuk dapat bekerja tanpa henti selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, tanpa perlu reboot. Hal ini membuat Linux sangat cocok untuk digunakan sebagai sistem operasi server yang harus selalu online. Selanjutnya, kekurangan sistem operasi Linux. Yang pertama, kompatibilitas perangkat lunak. Meskipun sudah banyak perangkat lunak yang mendukung Linux, namun masih banyak perangkat lunak yang hanya mendukung sistem operasi Windows atau macOS. Yang kedua, tidak familiar. Linux memiliki tampilan antarmuka yang berbeda dengan sistem operasi lain, sehingga mungkin perlu waktu untuk terbiasa dengan penggunaannya. Ketiga, kurangnya dukungan. Beberapa perusahaan tidak memberikan dukungan untuk sistem operasi Linux, sehingga
Jika ada masalah pada sistem operasi Linux, mungkin pengguna perlu mencari solusinya sendiri. Keempat, kurangnya dukungan hardware. Meskipun Linux mendukung banyak jenis hardware, namun masih ada beberapa hardware tidak kompatibel dengan sistem operasi Linux. Yang kelima, keterbatasan dalam game. Walaupun sudah ada banyak game yang mendukung Linux, namun masih ada beberapa game populer yang belum tersedia di dalam sistem operasi Linux. Selanjutnya, masa depan sistem operasi Linux. Sistem operasi Linux terus berkembang dan menjadi semakin populer di seluruh dunia dalam beberapa tahun terakhir. Linux telah digunakan dalam berbagai macam perangkat seperti smartphone, tablet, dan televisi pintar. Hal ini menunjukkan bahwa Linux memiliki potensi besar untuk menjadi sistem operasi yang dominan di masa depan. Selain itu, Linux juga menjadi platform yang populer untuk pengembangan teknologi baru seperti IoT atau Internet of Things dan AI, Artificial Intelligence. Linux memiliki keunggulan dalam hal keamanan, stabilitas yang sangat penting dalam pengembangan teknologi canggih seperti IoT dan AI. Secara keseluruhan, masa depan sistem operasi Linux terlihat sangat cerah dan semakin banyaknya pengguna, perkembangan teknologi di berbagai industri. Linux akan terus berkembang dan menjadi sistem operasi yang semakin penting di masa depan. Sekian presentasi saya mengenai penjelasan materi sistem operasi Linux. Terima kasih.